In the twilight's gentle glow, where the winds of mercy blow, every heart begins to sing with the rise. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap berharap kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini. Terpuji namamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, hati kami siap menyambutnya, mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang tetap melimpah dalam hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bukankah kita sering menghadapi situasi yang membuat kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa? Intinya sebagai manusia biasa, kita sering bingung menghadapi situasi yang tidak jelas. Ibarat seseorang yang tersesat di tengah hutan lebat, tanpa peta, tanpa kompas, dan dia tidak tahu juga arah yang jelas kemana dia akan tuju. Itulah kebingungan seorang manusia. Dan ini semua dialami bukan hanya di kalangan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kita pun sering sekali kita bingung. Saya mau buat apa? Bagaimana saya menghadapi hari esok? Itu semua pertanyaan-pertanyaan manusia biasa. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan boleh khawatir, boleh bingung, tetapi pada endingnya, pada akhirnya dia tahu, dia mengakui bahwa saya punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong saya. Dan semua hidup ini karena pertolongan Tuhan semata. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan meneladani tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita akan memiliki keberanian melangkah di tengah kebingungan dan ketidakpastian ini. Yang pertama, kita buka Yosua pertama tadi, yaitu panggilan untuk berani di tengah kebingungan. Ini merupakan perintah Tuhan kepada Yosua. Dia berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Panggilan untuk berani melangkah di tengah-tengah kebingungan. Tuhan berfirman kepada Yosua pada waktu abdi Allah yaitu Musa, Tuhan panggil. Pada waktu dia setelah mati, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan terhadap bangsa Israel. Bagi Yosua, dia bingung pastinya. Dia seorang yang dia punya pengalaman melihat bagaimana Musa memimpin bangsa yang begitu besar, yang notabene bangsa ini keras tengkuk. Pada waktu mereka diberkati Tuhan, mereka senang, mereka bersorak-sorak. Tapi pada waktu mereka kekurangan makanan, pada waktu mereka kekurangan minuman, maka mulailah mereka bersungut-sungut, marah, bahkan hampir-hampir melontari Musa dengan batu, hanya karena makanan dan minuman yang kurang. Jadi Yosua tahu persis karakter dari orang Israel. Pada waktu dia diberikan mandat meneruskan kepemimpinan dari hamba Tuhan Musa, dia tahu dia nggak punya kapasitas yang melebihi daripada Musa. Tetapi Tuhan katakan kepadanya, apa yang engkau ragukan, apa yang engkau takutkan, apa yang engkau bingungkan, itu semua itu akan saya atasi. Hanya satu hal, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata punya hati yang teguh itu membuat orang mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak beralih hati, tidak menjadi kecut dan tawar hati. Tuhan memperlengkapi Yosua. Artinya Tuhan memanggil Yosua untuk berani berjalan melangkah di tengah-tengah kebingungan dia yang sangat luar biasa. Yosua memakai kekuatannya sehingga Tuhan katakan, kalau engkau pakai kepintaranmu, kalau engkau pakai kekuatanmu, engkau gak akan mampu membawa bangsa ini menuju kepada tanah yang telah aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk bisa mencapai daerah yang Tuhan akan berikan kepada bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa setiap tempat yang diinjakan oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Selanjutnya Tuhan katakan, setiap tempat yang kalian lewati akan kuberikan kepadamu. Hanya untuk mencapai ke sana perlu hati-hati. Dan ada jaminan Tuhan juga kepada Yosua bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Karena apa? Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti memberikan kemenangan.
Bukankah di Keluaran berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Kita hanya berdiam aja dan Tuhan yang berperang terhadap kita. Setelah Musa meninggal, Yosua menghadapi tantangan besar. Tantangan dalam dia membawa umat Tuhan yang besar menuju ke tempat tanah perjanjian itu. Tuhan memberikan perintah yang jelas, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu kepadaku, kepada perjanjianku, kepada penyertaanku. Meskipun kebingungan dan ketakutan mengancam, Yosua dipanggil untuk berani, karena Tuhan menjaminnya, karena Tuhan akan menyertainya. Jadi yang pertama, kita harus berani melangkah, karena kita percaya Tuhan ada di depan kita, akan menyertai kita. Dia Immanuel, Dia tidak akan membiarkan kita di tengah jalan, tetapi Dia akan menyertai sampai kepada tujuan yang Dia janjikan bagi kita. Yang kedua, mengapa kita sering bingung, takut akan kegagalan? Karena kita sering kurang jelas dalam arah tujuan hidup kita. Dan tekanan situasi yang di luar kendali kita. Kita sering bingung, menjadi takut, dan membuat kita takut gagal, takut gagal, takut gagal. Kegagalan itu rancangan iblis, tapi masa depan yang cerah, keberhasilan itu adalah jaminan Tuhan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sedang menghadapi situasi yang membingungkan kita hari demi hari? Ingatlah bahwa panggilan Tuhan adalah untuk tetap berani mempercayakan Tuhan sepenuhnya akan menyertai kita, akan membuat kita berhasil, akan membuat kita mencapai tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ini tidak ada yang tidak membutuhkan pengorbanan. Kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Pengorbanan apa? Dengar-dengaran akan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak meragukan Tuhan. Mari kita berhenti berpikiran negatif terhadap Tuhan. Di setiap pergumulan kita yang mungkin belum terjawab, bukankah kita sering sekali bingung juga, Tuhan dengar gak sih ya doa saya? Tuhan sayang gak sama saya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dikala kita berdoa bertahun-tahun, tetapi jawaban itu tidak ada. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Tapi Tuhan punya rencana di setiap hal yang Dia beri jawaban ya sekarang, nanti, atau bahkan sama sekali tidak. Karena Tuhan ingin melakukan kuasanya melebihi dari apa yang kita bayangkan. Saya teringat pada waktu saya SMP, waktu itu saya tinggal di asrama gereja, dan saya mendengar bahwa kakak dari papa saya itu kan menikah sama orang yang tidak seiman. Pada waktu saya tahu hal itu menjadi pokok doa saya. Dan tahukah Bapak Ibu serta saudara, sampai tante saya ini Tuhan panggil. Tante saya ini gak balik lagi sama Tuhan. Dia tetap kepada kemurtadannya. Apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Saya percaya Tuhan dengarkan. Tapi saya tidak tahu maksud dari apa yang Tuhan kerjakan, sehingga tante saya ini sampai dia meninggal tidak kembali kepada Tuhan. Dari situ saya mulai belajar. Awalnya saya berpikir, apa Tuhan ini gak dengar ya?
Tapi saya merubah mindset saya bahwa semua doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Hanya jawabannya itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan, dan kita nggak tahu kapan waktu Tuhan itu. Yang terpenting kita ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan yang kedua, keberanian yang lahir dari iman. Kita melihat tokoh Alkitab, bagaimana Abraham berani melangkah tanpa kepastian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini Abraham ini tidak heran kalau dia disebut bapak orang beriman. Karena dia dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya, disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak jelas alamatnya. Saya bertanya-tanya setiap kali saya baca ayat ini dan kisah dari Abraham di kejadian itu, saya berpikir iman Abraham ini luar biasa sama Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan itu nggak main-main. 100%. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dia sampai tidak memikirkan resiko-resiko perjalanan ke suatu tempat yang dia tidak tahu persis. Tapi dia tahu bahwa pencipta langit dan bumi dan semua arah tempat itu Tuhan tahu, dan dia menaruh Tuhan di depannya, dan dia berjalan mengikuti jalan di mana Tuhan bawa dia. Itu adalah iman yang hebat, iman yang luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus beriman sama Tuhan. Iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ini luar biasa. Dia berani berkata, sekalipun Allah kami tidak sanggup melepaskan kami dari perapian ini, kami tidak mau menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan ini. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Apakah mereka berbeda dengan kita? Mereka sama dengan kita, tapi mereka belajar sepenuhnya percaya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa ada sisi negatif mereka terhadap Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan itu tidak mungkin membuat sesuatu hal dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan yang tidak jelas. Sehingga Abraham diberi label Bapa orang beriman. Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan ia terima sebagai milik pusaka. Sekalipun dia nggak tahu itu kemana. Yang membuat Abraham berani melangkah adalah keyakinannya. Saya ulang sekali lagi, keyakinannya bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang benar dan yang setia. Panggilan-panggilan banyak, tetapi dia tahu bahwa panggilan Tuhan itu kepadanya adalah pribadi yang benar dan yang setia, yang akan membawa dia kepada garis akhir panggilan Tuhan itu atas hidupnya. Kita melihat Petrus pada waktu dia berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus memberanikan diri untuk keluar dari perahu dan berjalan ke atas air karena perkataan Yesus, datanglah. Mungkin kita sedang dalam kebingungan, tapi pagi ini Tuhan bilang, datanglah, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan pertolongan kepadamu, aku akan memberikan jawaban yang pasti kepadamu. Kita datang sama Tuhan pagi ini, yakinlah dan yakinkan dirimu bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Mari kita keluar dari seluruh kenyamanan kita. Kita keluar membawa semua persoalan kita kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau berjalan, Tuhan. Aku mau melakukan ini. Aku yakin bahwa Tuhan pasti menolong saya. Keberanian yang sejati tidak berasal dari situasi yang mudah, tetapi dari iman kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Keberanian yang sejati itu bukan pada waktu kita ada dalam sebuah kenyamanan, tetapi pada waktu kita ada di situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Kita harus berani melangkah bersama Tuhan yang benar itu. Apakah kita mau melangkah dengan iman meskipun situasinya membingungkan kita? Masihkah kita percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, atau kita mulai pasrah? Kita mulai bilang, sudahlah Tuhan. Terakhir Tuhan, saya mau berharap kepadamu hari ini. Terakhir Tuhan, saya mau berdoa kepadamu. Karena saya tidak melihat jawaban Tuhan itu nyata bagiku. Jangan Bapak Ibu. Mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, cara bagaimana kita menghadapi kebingungan dengan keberanian yang benar. Yang pertama, mari kita tetap mengandalkan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 5 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita yang menerangi perjalanan hidup kita. Dalam dunia ini kita diibaratkan sedang berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau kita punya firman, firman itulah yang akan menjadi pelita, penerang, penuntun sampai kita bisa melihat jalan mana yang harus saya lewati. Dan ingatlah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa melepaskan kita dari semua kebingungan kita, dari semua kekhawatiran kita, dari semua kegalauan hati kita, asal kita punya firman. Kalau firman Tuhan itu ada dalam diri kita, itulah yang akan menuntun kita, itulah yang akan mengarahkan kita kemana kita harus pergi, ke kanan atau ke kiri, mundur atau maju, boleh ini, boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan kita berpikir bahwa firman Tuhan itu bagaikan kekang dalam hidup kita. Tidak. Sebenarnya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan merasakan kebebasan yang sejati melalui firman yang kita punya. Firman itu yang akan menuntun kita. Firman itu yang akan mengarahkan langkah-langkah kita. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-28 ayat 20b
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berjanji akan menyertai kita, menyertai perjalanan hidup kita yang sedang tertatih-tatih ini, akan menyertai kita kemanapun kita berada. Dan yang ketiga, menghadapi situasi yang membingungkan, kita perlu berdoa dan bertindak. Saya mau mengajak kita membuka Filipi pasal yang keempat, ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan biarkan kebingungan, jangan biarkan kekhawatiran kita menghalangi kita untuk berdoa, menghalangi kita untuk bertindak dalam iman kita kepada Kristus. Bawalah segala kebingungan kita, bawalah segala kekhawatiran kita di dalam doa. Doa itu yang akan memberikan kita kelepasan. Doa itu yang akan memberikan kita kelegaan. Doa itulah yang akan memberikan kita pengharapan baru. Karena tanpa kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kekalahan-kekalahan menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Karena doa mengandung kuasa keberanian, dan itu berasal dari Tuhan. Panggilan kita untuk bertindak, jika kita merasa bingung atau takut melangkah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi melangkahlah dalam iman kita, dalam mengerjakan apapun, dalam melayani kemanapun. Melangkahlah karena Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Dia memanggil kita untuk melangkah bersama dengan Dia, meskipun situasi tidak jelas. Sekalipun jawabannya belum kita tahu, tapi iman membuat kita berpengharapan bahwa Tuhan pasti menjawabnya atas hidup kita. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita keberanian dan hikmat di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Saudara yang kekasih, percayalah dan teguhkanlah hatimu seperti Tuhan berfirman kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan yang akan menyertai hidup kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.